itu yang membahas terkait dengan jual beli emas. Nah, jual beli emas ini kena pajak nggak? Pajaknya apa saja nih, gitu kan? Karena memang di peraturan ini membahas mengatur cara lengkap ya Mas Nanang ya, perpajakan dari sisi PPh-nya, pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai gitu PPN-nya kan juga. ya. Selamat datang kembali di Mensa Talk. We talk, we learn, we know together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat. Kita kembali lagi di acara Mensa Talk. Bersama saya kali ini Nanang Hapipi yang akan membantu jalannya Mensa Talk pada kesempatan kali ini. Tentu saja kita tidak sendirian kawan pajak, sudah ada di samping saya Mas Budi Arif Fahrudin. Apa kabar Mas Budi? Alhamdulillah baik sekali Mas Nanang. Tentunya bergembira sekali ya bisa menyapa kawan pajak semua dalam acara Mensa Talk kali ini ya. Iya, betul sekali kawan pajak. Pada kesempatan kali ini, kawan pajak sekalian, kita lagi akan membahas tentu saja ke depannya isu yang terbaru, karena banyak sekali di masyarakat tentunya, Mas Budi, itu yang membahas terkait dengan jual beli emas. Nah, jual beli emas ini kena pajak nggak? Pajaknya apa saja nih, gitu kan? Itu akan kita bahas nanti ke depan. Nah, kawan pajak nggak usah khawatir, ini narasumber yang ada di sebelah saya ini itu sudah sangat luar biasa sekali beliau. Kita akan mulai saja Mas Budi terkait dengan jual beli emas ini. Seperti kita ketahui bersama kawan pajak, bahwasanya pemerintah melalui Menteri Keuangan baru-baru ini sudah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai atas penjualan penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan emas, batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, dan juga perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan ataupun pedagang emas perhiasan dan atau juga pengusaha emas batangan. Ini panjang sekali. Panjang sekali judulnya. Panjang sekali judulnya. Karena memang di peraturan ini membahas mengatur cara lengkap ya Mas Nanang ya, perpajakan dari sisi PPh-nya, pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai gitu kan ya. Baik oleh pabrikan, tadi Mas Nanang sebutkan ada pabrikan, ada pedagang, ada konsumen ya. Jadi diatur semua di peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 ini. Nah, baik Mas Budi, sebelum kita nanti bahas satu persatu tadi terkait dengan judulnya udah panjang banget gitu ya. Kalau boleh tahu nih sebenarnya tujuan dari aturan ini apa sih Mas Budi? Oke. Kawan pajak semua tentunya masih ingat ya, kemarin atau baru-baru ini kan pemerintah mengundangkan ya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya, tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu kan pajak itu ada perubahan, hampir semua undang-undang ya diubah ya, dari KUP, Undang-Undang PPh, Undang-Undang PPN ada perubahan. Salah satunya adalah tarif PPN ya, yang dari semula 10% menjadi 11%. Betul. Ya, karena undang-undangnya ada perubahan, maka tentunya peraturan pelaksanaan di bawahnya perlu dilakukan penyesuaian. Ya. Latar belakangnya salah satunya adalah itu. Nah, kemudian tujuannya apa ya Mas Nanang tadi tanyakan, tujuannya yang pasti tentunya peraturan yang kita buat itu adalah untuk memberikan kepastian hukum. Ya, yang pertama adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai terkait dengan penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan atau perhiasan yang bukan dari emas. Nah, ini diatur di sini. Kebetulan memang itu tadi ya, karena ada perubahan di undang-undang, ada peraturan pelaksanaan turunannya yang sebelumnya memang sudah diatur, perlu ada perubahan-perubahan. Makanya
kita terbitkan peraturan pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Keuangan nomor 48 ini. Baik, jadi pada prinsipnya untuk mengupdate lagi ya, karena aturan-aturan lama sudah tidak relevan lagi dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan gitu ya, terutama khususnya terkait tarif PPN yang sudah mengalami kenaikan gitu ya. Oke, baik, tadi Mas Budi juga udah sempat bahas ya terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, terus pabrikan, terus pedagang. Kalau boleh tahu itu seperti apa penjelasannya, atau apakah termasuk barang-barang yang lain yang terbuat dari emas itu apakah masuk juga seperti itu? Iya, tentunya kalau kita membahas sebelum ke tarif gitu kan ya, pertama kita harus sepakati dulu ya ruang lingkup atau definisi dalam peraturan Menteri Keuangan itu. Iya. Ya, yang pertama tentang emas perhiasan ya. Emas perhiasan ini apa? Emas perhiasan adalah perhiasan dalam bentuk apapun, Mas Nanang ya. Perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas. Jadi perhiasannya itu bisa seluruhnya itu terbuat dari emas atau sebagian saja dari emas, seperti itu ya. Termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan atau bahan lain. Nah, seringkali kita perhiasan emas itu ada tambahannya ya, betul. Batu permata dan sebagainya. Yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Itu definisi tentang emas perhiasannya. Kemudian kita nanti ada juga pabrikan emas perhiasan. Ya, kita sebut-sebut nanti, mungkin kita sebut aja pabrikan gitu ya. Pabrikan emas perhiasan ini siapa? Pabrikan emas perhiasan adalah pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan jual beli. Ya, kalau menghasilkan nggak dijual ya bukan pengusaha ya. Jadi menghasilkan dan melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Karena pabrikan dia bisa jadi bukan hanya menghasilkan, memproduksi, tapi juga menerima jasa. Iya, jasa pembuatan, perbaikan terkait dengan emas perhiasan tersebut. Kemudian ada juga istilah pedagang emas perhiasan. Ya, pedagang emas perhiasan itu siapa? Itu adalah pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Ya, pengusaha ini bisa jadi distributor atau grosir maupun eceran ya, yang melakukan kegiatan penjualan atau penyerahan emas perhiasan tersebut. Kemudian yang terakhir konsumen. Pembeli berarti akhir, ya. Pembeli akhir nih. Pembeli akhir atau konsumen akhir itu siapa? Ia adalah pembeli barang dan atau penerima jasa ya, yang mengkonsumsi secara langsung barang dan atau jasa yang dibeli dan atau diterima dan tidak menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa tersebut untuk kegiatan usaha. Jadi memang murni untuk dipakai sendiri. Sendiri, itulah kita sebut sebagai konsumen akhir. Jadi Mas Nanang, sekali lagi ada emas perhiasan, kemudian pabrikan emas perhiasan, nanti kita sebut aja pabrikan, ya. Kemudian pedagang emas perhiasan, nanti kita sebut aja pedagang, dan konsumen akhir. Baik. Jadi mungkin secara secara jelas kita bisa menyebut perbedaannya. Kalau pabrikan itu bisa menghasilkan. Betul. Kalau pedagang hanya jual beli saja. Iya, hanya menjual atau membeli ya. Kalau baik. Konsumen hanya mengkonsumsi aja, dia hanya beli untuk dikonsumsi. Tidak ada jualnya. Baik. Nah, Mas Budi dan juga kawan pajak, ini terkait tadi judul dari peraturan Menteri Keuangan ini sendiri udah panjang ya, terkait ada penyerahan emas perhiasan. Pertama tadi saya catat, kemudian ada penyerahan emas batangan, kemudian ada penyerahan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas atau batu permata atau batu sejenis, dan juga terkait jasa yang keempat. Berarti ada objek pajaknya nih, 4 ini. Boleh dijelaskan nggak Mas Budi dan juga ke kawan pajak sekalian terkait bagaimana PPh-nya, pajak penghasilannya, bagaimana PPN-nya, mungkin bisa dijelaskan terkait objek pajak tadi. Yang pertama kawan pajak dan Mas Nanang ya, kita bicara tentang PPh dan PPN atas penjualan atau penyerahan emas perhiasannya. Yang pertama ya. Jadi atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan ini kita kenakan ada PPh dan ada PPN-nya kan pajak ya. Yang pertama PPh, kita lihat, kita tinjau dari segi pajak penghasilannya. PPh
ketika pabrikan melakukan penyerahan atau penjualan ya emas perhiasan itu, dia wajib memungut PPh pasal 22 ya sebesar 0,25%. Oke, baik. Jadi pabrikan maupun pedagang yang menjual emas perhiasan, dia harus memungut PPh atau pajak penghasilan sebesar 0,25% dari harga jualnya. Ya. Ini PPh pasal 22 ya Mas Nanang ya. Oke. Kecuali ini tidak semuanya kita pungut PPh baik. pasal 22-nya ya. Jadi pabrikan atau pedagang ketika menjual itu tidak harus memungut PPh pasal 22 ya. Dua-duanya itu pertama ketika penjualannya kepada konsumen akhir. Oke, tadi ya, baik. untuk dikonsumsi sendiri itu tadi. Itu nih yang baru nih ya Mas Nanang ya. Jadi itu tidak kita kenakan, tidak dipungut PPh pasal 22 yang 0,25%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ketika wajib pajak yang membeli ya. Jadi pembeli emasnya itu, emas perhiasannya itu adalah wajib pajak yang dikenai PPh final. Sesuai dengan PP 55 tahun 2022 ex PP 23 tahun 2018 ya. Wajib pajak dengan peredaran usaha tertentu yang pengenaan pajaknya itu adalah 0,5% dari omset. Itu tidak kita pungut PPh pasal 22. Jadi pedagang atau pabrikan tidak perlu memungut PPh pasal 22-nya. Dan yang terakhir adalah jika pembelinya itu Mas Nanang dan bukan pajak punya surat keterangan bebas atau SKB pemungutan PPh pasal 22. Oke, baik. Jadi pada prinsipnya tadi sebenarnya pabrikan ataupun pedagang itu wajib mengungut PPh atas penyerahan emas perhiasan. Betul. Tapi ada pengecualiannya. Yang enggak dipungut siapa? Tentu tadi konsumen akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib pajak yang dikenai PP 55 atau kalau dulunya PP 23 ya. Jadi yang memang mempunyai surat keterangan PP 23 atau PP 55 yang dikenakan peredaran bruto tertentu itu. Terus yang terakhir adalah wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan PPh pasal 22. Oke, baik. Itu dari sisi PPh-nya. Untuk PPN-nya? Untuk PPN-nya bagaimana kan Wajak dan Mas Nanang? Untuk PPN-nya itu kita bedakan ya ketika penyerahan dari pabrikan, maupun yang kedua adalah penyerahan oleh PKP pedagang. Pedagangnya, Yang pertama untuk penyerahan emas oleh PKP pabrikan ya, jadi pabrikan yang memproduksi menghasilkan emas perhiasan itu dia harus memungut PPN ya dengan besaran tertentu, ya, dengan besaran tertentu sebesar yang pertama 1,1% dari harga jual. 1,1% dari harga jual untuk penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri kepada pabrikan lain atau kepada pedagang. Baik. 1,1% dari harga jual ketika emas perhiasannya itu dijual atau diserahkan kepada pabrikan lain atau ke pedagang. Ya. Kemudian yang kedua sebesar 1,65% dari harga jual, ini lebih tinggi ya. Itu ketika penyerahan emas perhiasan hasil produksi sendiri itu tadi diserahkan kepada konsumen akhir. Ya, bisa jadi ya, jadi produsen atau pabrikan ya, tadi istilah kita adalah pabrikan, dia itu normalnya memang menjual kepada distributor, kepada pedagang, atau kepada pedagang. Tapi dimungkinkan ya dia bisa jual juga kepada konsumen akhir. Ini tarifnya kita bedakan. Kalau dijual kepada pabrikan lain atau kepada pedagang itu adalah sebesar 1,1% dari harga jual pakai besaran tertentu. Sedangkan kalau itu dijual langsung kepada konsumen akhir itu PPN-nya adalah 1,65%. Dari harga jual. Itu kalau yang melakukan penyerahan adalah PKP pabrikan. Kalau pedagang? Kalau pedagang ya, ini beda ya. Kalau pabrikan yang menyerahkan itu dilihat dari siapa yang membeli gitu ya. Berarti syarat tadi kumulatif ya, sifatnya saling melengkapi gitu ya. Kalau tidak memenuhi salah satu syarat aja berarti sudah terutang PPN. Baik. Nah, dan pastikan juga kawan pajak yang saat ini melakukan kegiatan penyerahan emas ya, kegiatannya melakukan jual beli emas itu wajib PKP ya. Baik.